Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Keputusan Manchester United mendatangkan Donny van de Beek kembali dipertanyakan. Kali ini datang dari sang legenda Rio Ferdinand. Alih-alih menjadi sosok penting di Manchester United, kesempatan bermain Van de Beek malah terbatas. Pemain asal Belanda itu baru mencatatkan 2 penampilan sebagai starter dalam ajang Premier League musim ini. Situasi yang sedang dialami Van de Beek di Old Trafford pun mengundang rasa prihatin dari berbagai pihak, salah satunya Rio Ferdinand. Ia mempertanyakan keputusan Manchester United yang merekrutnya. Sudah jelas kalau United lebih menginginkan sosok yang bisa mengisi gelandang sentral di belakang Bruno, ujar Ferdinand. Saya paham, mengingat bahwa harus ada sosok yang mampu melindungi back sentral dan itu bukan salah satu kekuatan Van de Beek. Tapi itu menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa membeli dia? Lanjutnya, Rio Ferdinand tidak asal berbicara soal kekuatan Van de Beek. Ia mengikuti kiprahnya ketika Ajax Amsterdam berhasil mencapai semifinal Liga Champions. Sebenarnya ia yakin kalau Van de Beek bisa memberikan kontribusi penting kepada Manchester United. Manchester United akan menjalani jeda internasional selama 2 pekan setelah tersingkir dari Piala FA. Memanfaatkan momen ini, sang manajer Ole Gunnar Solskjaer berharap beberapa pemain akan berkembang jauh bersama klub Liga Inggris tersebut. Ole Gunnar Solskjaer berharap Paul Pogba, Donny van de Beek, dan Anthony Martial akan mendapatkan manfaat dari tugas internasional selama 2 minggu ke depan. Ketiganya menjadi starter dalam kekalahan perempat final Piala FA United versus Leicester City. Dan setelah itu Pogba dan Martial dipanggil ke skuad Prancis awal pekan ini. Sementara Van de Beek masuk timnas Belanda. Paul Pogba memulai lagi bertanding untuk pertama kalinya dalam 6 minggu. Sedangkan Van de Beek kembali setelah absen 5 minggu. Namun keduanya diganti ketika United secara bersamaan melakukan 4 pergantian pemain saat Leicester City unggul 2-1. Martial hanya mencetak 2 gol dalam 18 pertandingan terakhirnya. Kemudian Van de Beek hanya bermain 2 kali di Liga Inggris musim ini. Dan Pogba baru-baru ini absen selama 6 minggu karena cedera paha. Sebuah kabar datang dari Eric Bailly. Bek asal Pantai Gading itu punya perasaan buruk atas tawaran kontrak baru padanya di Manchester United. Menurut laporan itu, Bailly curiga perpanjangan kontraknya itu merupakan akal bulus manajemen MU. Ia menilai bahwa MU ingin memperpanjang kontraknya bukan karena tertarik menggunakan jasanya, melainkan hanya untuk menjaga mahar transfernya. Dalam artian Manchester United ingin bisa menjual Bailly dengan harga mahal sehingga mereka memperpanjang kontraknya. Laporan itu mengklaim bahwa Eric Bailly bisa berpikiran seperti itu karena perlakuan yang ia terima baru-baru ini. Bailly sebenarnya musim ini sudah jauh lebih fit daripada musim-musim sebelumnya. Namun jam bermain yang ia dapatkan relatif minim. Puncak kekesalan Eric Bailly terjadi saat leg kedua Manchester United versus AC Milan, di mana ia tidak dibawa ke San Siro meski ia sebenarnya fit. Menurut gosip yang beredar, Manchester United sendiri tengah berburu bek tengah baru di musim panas nanti. Ada sejumlah bek top yang kabarnya ingin diboyong setan merah agar lini pertahanan mereka kian solid. Sebuah prediksi dibuat oleh Alan Shearer. Legenda sepak bola Inggris itu menilai Dean Henderson sedikit lagi akan menjadi kiper utama Manchester United. Setelah 2 musim dipinjamkan ke Sheffield United, Dean Henderson kembali ke Manchester United. Ia diplot menjadi pesaing David De Gea di bawah mister gawang MU. Kiper berusia 23 tahun itu sejauh ini tampil apik di skuad MU. Ia dipercaya menjadi starter di 8 pertandingan terakhir MU saat David De Gea harus absen menemani istrinya bersalin. Alan Shearer menilai Dean Henderson sangat berpotensi menjadi kiper utama Manchester United. Menurut Alan Shearer, Dean Henderson mendapatkan momen yang bagus untuk menjadi kiper Manchester United. Ia menilai performa David De Gea sedang menurun sehingga ini saat yang tepat baginya naik menjadi kiper utama MU.
Di mata Alan Shearer, Dean Henderson sangat layak menjadi kiper utama Manchester United. Ia menilai performa sang kiper muda sudah sangat stabil dalam beberapa pekan terakhir. Menurut gosip yang beredar, David De Gea kemungkinan akan dijual MU di musim panas nanti. Sang kiper akan dijual agar Dean Henderson bisa naik menjadi kiper utama Manchester United. Manchester United dan Barcelona telah dikaitkan dengan Erling Braut Haaland. Dua klub besar di Eropa mencoba untuk merekrut bintang Borussia Dortmund itu di musim panas 2021. Ketertarikan Manchester United dan Barcelona kepada Erling Haaland tidak lepas dari performanya bersama Borussia Dortmund sejak didatangkan dari RB Salzburg pada tahun 2020 lalu. Pemain berusia 20 tahun itu konsisten membobol gawang lawan. Total 48 gol sudah dicetak Haaland bersama Dortmund di semua kompetisi. Sementara sejauh ini dia telah menceploskan 32 gol dari 28 pertandingan. Haaland merasa tersanjung diminati MU dan Barcelona. Namun striker timnas Norwegia itu merasa masih perlu meningkatkan kemampuannya untuk mengambil langkah selanjutnya dalam karirnya. Jika mengambil keputusan terlalu cepat, ada kemungkinan Erling Haaland tidak dapat memaksimalkan potensinya. Erling Haaland menyadari apa yang dia butuhkan untuk meningkatkan keahliannya, apalagi perjalanannya untuk mencapai level Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih panjang. Saya masih memiliki kontrak 3 tahun di Dortmund. Saya tak khawatir tentang itu, katanya kepada TV2 Norwegia. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri untuk meningkatkan permainan saya setiap hari. Saya tidak perlu berbicara tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, mungkin pemain terbaik dalam sejarah. Saya masih membutuhkan banyak hal untuk menjangkau mereka, ucap Haaland. Manchester United dilaporkan bakal menawarkan Donny van de Beek ke Borussia Dortmund pada musim depan. Sebagai gantinya, United juga akan membicarakan transfer 3 pemain utama Borussia Dortmund. Dikutip dari Goal International, United mulai kehilangan kesabaran dengan performa Donny van de Beek. Mereka menyiapkan rencana lain untuk sang pemain pada bursa transfer mendatang. United membuka peluang untuk melepas Donny van de Beek ke klub lain. Salah satu opsi yang menjadi prioritas adalah menawarkan gelandang timnas Belanda itu ke Borussia Dortmund. Di sisi lain, beberapa media di Inggris juga melaporkan bahwa Donny van de Beek tidak betah di United. Dia merasa tidak punya harapan menjadi pemain inti di bawah kendali manajer Ole Gunnar Solskjaer. Donny van de Beek disebut tengah meminta waktu untuk berbicara dengan Edward Ward, wakil eksekutif United, untuk membahas masa depannya. Dia sangat terbuka dengan peluang pindah ke klub lain jika ada tawaran. United tidak akan melepas Donny van de Beek ke Dortmund begitu saja, sebab Ole Gunnar Solskjaer punya 3 daftar nama pemain Dortmund yang ingin dibawa ke Old Trafford. Tidak semuanya, tapi salah satu. United akan menjadikan Donny van de Beek sebagai alat barter untuk 3 penggawa Dortmund. 3 pemain tersebut adalah Jadon Sancho, Erling Haaland, dan Manuel Akanji. Jadon Sancho nampaknya tidak menjadi prioritas lagi karena United sudah punya Amad Diallo. Akan tetapi, Erling Haaland dan Akanji menjadi opsi yang sangat dipertimbangkan United untuk memperkuat tim musim depan. Pandit sepak bola Gary Neville menyebut Manchester United sebagai tim terbaik kedua di Inggris. Posisi tersebut, kata Neville, bukan capaian yang buruk untuk saat ini. Manchester United menunjukkan performa yang cukup bagus pada musim 2020-2021. Setan Merah sempat berada di puncak klasemen Premier League sebelum tertinggal jauh dari Manchester City seperti saat ini. Di pentas Eropa, United gagal di fase grup Liga Champions. Akan tetapi, United mampu lolos ke babak perempat final Liga Eropa. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer pun masuk dalam daftar unggulan juara. Di sisi lain, United gagal total di kompetisi domestik lain. Mereka sudah tidak punya kans juara di pentas Piala FA maupun Carabao Cup. Manchester United belum berada pada level terbaiknya seperti awal 2000-an. Neville sebagai ex-pemain United sadar betul akan hal itu. Dia menilai United berada di urutan kedua tim terbaik di bawah Manchester City. Kebersamaan Manchester United dan Anthony Martial berpotensi berakhir di musim panas nanti. Setan Merah berencana menjual penyerang asal Prancis itu di bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United sudah kehabisan kesabaran pada Martial. Mereka menilai perkembangan sang striker cenderung stagnan, sehingga ia kesulitan memberi performa yang bagus di skuad Manchester United. Belum lagi Martial memiliki gaji yang besar di MU, sehingga mereka merasa perlu menyingkirkan sang striker.
Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United menjual Martial untuk menambah dana transfer mereka di musim panas nanti. MU diberitakan punya beberapa pemain yang ingin mereka datangkan ke Old Trafford. Namun, dana belanja mereka cukup terbatas akibat pandemi virus corona. Jadi penjualan Anthony Martial nanti diharapkan bisa menambah dana transfer MU di musim panas nanti. Manchester United diberitakan sudah punya target untuk menggantikan Anthony Martial. Sang striker kabarnya akan digantikan oleh Erling Haaland di musim panas nanti. Ruud van Nistelrooy baru-baru ini berbagi pengalamannya saat menjadi penyerang Manchester United. Ia mengakui menjadi ujung tombak setan merah itu merupakan tugas yang sangat berat. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United punya masalah yang cukup serius di lini serang mereka. Karena United tidak punya seorang penyerang tengah yang teruji dalam beberapa musim terakhir. Pasca ditinggal Romelu Lukaku, Anthony Martial banyak dimainkan sebagai striker tengah. Namun banyak yang mengeluhkan performa penyerang Prancis tersebut yang sangat tidak konsisten. Van Nistelrooy mengaku bahwa menjadi striker Manchester United itu merupakan tugas yang sangat berat. Van Nistelrooy menyebut bahwa Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Jadi ada tuntutan dan tekanan yang besar untuk semua pemain mereka di semua posisi, terutama seorang penyerang. Van Nistelrooy menyebut bahwa tekanan sebagai striker Manchester United itu sangat berat. Ia menyebut tekanan yang paling besar muncul ketika seorang penyerang tidak mencetak gol dalam waktu lama. Manchester United sudah dianugerahi dua kiper hebat dalam diri David De Gea dan Dean Henderson. Dan pada musim panas nanti mereka berpeluang mendapatkan penjaga gawang hebat lainnya dari Tottenham, yaitu Hugo Lloris. Hugo Lloris telah mengawal gawang Tottenham selama kurang lebih 9 musim. Namun sepertinya perjalanannya bakal berakhir pada musim panas nanti berhubung klub besuatan Jose Mourinho tersebut ingin melakukan bersih-bersih. Setiap tahunnya Tottenham Hotspur selalu berinvestasi bahwa bisa memangkas jarak dengan klub-klub raksasa Inggris lainnya, tentu dengan tujuan mendaratkan piala pertama setelah bertahun-tahun lamanya. Investasi besar-besaran akan memperlihatkan ambisi besar Tottenham Hotspur untuk mendapatkan trofi. Langkah tersebut diyakini bakalan membuat sang bintang Harry Kane yakin untuk tidak melirik klub lain dan bertahan di London. Menurut laporan El Quip, penjaga gawang juga akan menjadi sektor yang ingin dibenahi oleh Tottenham. Manajemen klub dikabarkan ingin mengganti Hugo Lloris dengan kiper utama Lille, Mike Maignan. Kedatangan Maignan bisa memaksa Hugo Lloris untuk mengepak barang-barangnya dan meninggalkan Tottenham. Kabarnya Hugo Lloris bisa bergabung dengan Manchester United yang telah mengidam-idamkan jasanya sejak lama. Pada tahun 2015 lalu, Manchester United cukup sering dikaitkan dengan mantan kiper Olympique Lyon tersebut. Hanya saja upaya mereka membawa Hugo Lloris ke Old Trafford selalu kandas lantaran Tottenham enggan melepasnya. Jika pindah ke Old Trafford, Lloris bisa membuat persaingan di bawah mister gawang Manchester United jadi semakin ketat. Tapi melihat apa yang terjadi pada Dean Henderson, kemungkinan besar Hugo Lloris bakal berada di bawah bayang-bayang David De Gea.